Hotel Sakura 2025 membawa kamu ke misteri. Hotel tua yang kembali hidup dengan rahasia gelap di setiap kamarnya. Setiap detik makin menegangkan. Siapkah kamu mengetahui apa yang sebenarnya bersembunyi di balik pintu itu? Subscribe channel Fan Movies agar kami bisa menghadirkan kisah misteri lainnya. Terima kasih. Selamat menonton. Tidak ada satu agama pun yang tidak menuliskan tentang keberadaan makhluk halus. Apapun agamanya, kepercayaannya, ritualnya, semuanya menunjukkan pemahaman yang sama tentang keberadaan makhluk halus tersebut. Kita lihat di sini ya. Yang pertama ada dari Nasrani, kemudian ada Islam, selanjutnya ada Buddha, dan juga dari Hindu. Jadi terbukti bahwa semuanya juga menulis. Begitupun dengan orang-orang ateis, Bu. Sebagian besar dari mereka percaya sama keberadaan makhluk halus. Iya, contohnya Jepang. Sebagian besar penduduknya tingkat religiusnya rendah.
Tapi kepercayaan mereka akan keberadaan makhluk halus itu cukup tinggi. Jadi menurut Ibu makhluk halus itu ada atau tidak? Di sini saya bicara soal fenomena makhluk halus dari sisi akademik. Bukan untuk membuktikan mereka ada atau tidak. Mereka ada. Berarti Aldo ini termasuk anak atau orang yang percaya akan keberadaan makhluk halus. Ya, pelajaran saya sudah selesai. Terima kasih buat semuanya. Kerjakan tugas kalian dan kita jumpa lagi besok. Selamat siang. Nit, nanti habis dari rumah bokap, gue ke kafe ya. Iya, numpang kerja. Oke, bye. Udah, lo gak usah khawatir. Zaman sekarang tuh banyak orang-orang yang takut dianggap gak modern kalau mereka tuh percaya sama yang namanya makhluk halus. Pak, Mbak Sarah sudah datang. Sarah, sudah lama. Baru kok, Pak. Sarah, udah. Ini sudah terlalu lama. Berhentilah menyalahkan dirimu terus. Nak, Lagi bikin subtitle apa sih hari ini? Drama percintaan. Bagus drama percintaan. Jangan horor mulu. Gak bagus buat kesehatan. Tuh, ada cowok dari tadi ngeliatin lo mulu. Naksir kali sama lo. Yaudah deh, gue lanjut kerja ya. Nanti diomelin lagi sama Mbak Selfie. Jangan lupa pulang bareng. Lo tuh ngikutin gue ya? Gue tahu kita berdua tuh percaya sama hal yang sama. Apaan sih? Pernah dengar tentang Yomi no Kuni? Kepercayaan orang Jepang itu. Maksud lo pintu Yomi no Kuni? Pintu gerbang ke dunia orang mati? Gue udah nebak, lu pasti tahu. Gue nemuin satu tempat kayak gitu. Ada orang yang ngasih tahu dan gue langsung ke sana. Gue ketemu
sama adik gue di sana. Gue bicara sama dia. Gue tahu lo pernah kehilangan seseorang. Maksud lo? Orang yang pernah kehilangan tuh kelihatan dari sorot matanya. Kenapa? Kayak orang kesambet. Nggak apa-apa kok. Balik yuk. Ntar kesambet beneran lagi. Yaudah. Pintu yang minum kuning. Kalian tapi harus tahu, gue liburan ini bakal pergi ke Paris. Paris? Iya Paris. Keren banget. Bokap gue barusan aja nih beliin handphone terbaru. Wah, bagus banget. Gimana favorit gue? Bagus gila. Keren dong. Tapi tunggu. Kalian juga harus tahu nih, kata nyokap bokap gue, kalau besok nilai gue bagus, gue bakal dibeli jam tangan mata. Jadi ini pergi kemana nih? Mau aja yuk, Mau nih. jalan-jalan. Bener nih. Sar. Kita pergi ke mall yuk. Udah, ikut aja. Udah gak usah kebanyakan mikir, ayo. Udah yuk. Kalau kita seru-seruan bareng. Jadi enaknya nanti ngapain aja nih? Karaoke. Nyalon gimana? Nyalon juga boleh. Kita harus ke salon. Lah gue lama banget gak ke salon. Iya nih, rambutnya apa sih nih? Gak kayak dulu. Dulu kan bukan curly-curly gitu. Ya soalnya gue udah jarang banget sibuk, apalagi kemarin baru ujian. Pusing kepala gue ya Allah. Izinin. Gue sibuk. Oh ya, nanti kita harus Harus semuanya. seru-seruan. Kita harus seru-seruan, kita harus Lo inget gak kemarin cowok yang ngeliatin gue? Ingat? Ngapain dia? Dia anak kampus gue. Dia ngasih tahu gue kalau dia ketemu arwah adiknya di situ. Masih juga. Sar, kita tuh udah ke tempat-tempat mistis supaya kita bisa ketemu sama ibu lo. Tapi nggak ada yang beres kan? Kita ke Toraja, ikut pemakaman. Nggak ada apa-apa. Ritual bukung di Dayak. Abis kita digigitin sama nyamuk. Ke Gunung Salak. Lo tuh hampir mati karena kena hipotermia.
Siapa tahu kali ini gue bisa ketemu ibu gue Nit di sini. Sar, mungkin nyokap lo udah bahagia di surga. Dia nggak mau diganggu. Udah, biarin nyokap lo tenang di sana. Ya udah, iya, gue temenin. Gue temenin lo ke sana. Tapi ini yang terakhir ya. Abis itu gue nggak mau lagi. Hotel kok kayak gini sih? Emangnya ada yang mau nginep? Ada. Lo sama gue. Wah, lo mendingan doa, Sar. Supaya ini hotel ada tempat karaoke-nya. Atau enggak gue bisa mati berdiri di sini. Emang waktu kita ke Gunung Salak ada tempat karaoke? Ya yakin di hotel ada tempat karaoke-nya. Begini bentukannya. Lo yakin ini hotel, bukan kuburan? Kenapa? Kayaknya gue ngeliat perempuan deh di sana. Mana? Kamu kali. Halo. Kita duduk situ aja dulu yuk. Sampai ada orang. Selamat malam. Perasaan tadi nggak ada orang. Bapak munculnya dari mana? Saya Indarto. Selamat datang di Hotel Sakura. Jadi berapa lama rencana menginap di sini? 3 malam, Pak. Pas malam aja. 3 malam aja, Pak. Buat 2 orang. Bisa pinjam KTP? Saya ada. Ini harga untuk 3 malam.
Kok itu kamar nomor 8 nggak ada, Pak? Dari 7 langsung 9. Kenapa? Pak. Silakan tanda tangan di sini. Mas, ada tamu di lobi, tolong Mas. Hotelnya lagi sepi ya, Pak? Memang kebetulan malam ini cuma tinggal Nona berdua yang di sini. Tapi saya lihat perempuan di sana. Selamat malam. Kenapa pada muncul mendadak gini sih? Mas Fikar, tolong antar Nona ini kamar nomor 5. Udah sini. Lama. Tahu. Pak. Emang benar ya, Pak? Di sini nggak ada yang menginap selain kami. Soalnya tadi saya ngeliat ada orang. Mungkin Nona salah lihat. Saya juga yakin Nona pasti salah lihat. Ayo masuk. Besar juga kamarnya. Kalau nggak ada karaoke, TV kabel ada dong, Pak. Permisi Nona. Kalau yang lo cari arwah, orang-orang tadi tuh arwah semua. Asik banget. Ini kok ada sapu lidi di lemari? Kalau menurut mitologi Jawa sih, sapu lidi dipakai buat nolak setan. Setan takut sama sapu lidi. Tolak setan maksudnya. Kirain cuma angin doang yang ditolak. Setan juga. Namanya tolak setan. Ya kepercayaannya sih gitu. Artinya hotel ini berhantu dong. Buktinya kita udah disediain nih sapu buat ngusir setan sendiri. Aneh banget. Yang pasti sih sapu lidi dipakai buat bersihin kasur. Kitanya aja yang kejauhan. Kita. Lo kali.
Kenapa sih? Happy birthday! Make a wish dong. Semoga gue bisa ketemu ibu gue. Amin. Semoga apa yang lo mau terkabul. Amin. Tim lilin nih sekarang. Senang gak? Dulu. Tapi gue ada satu lagi. Ntar. Apa lagi sih, Nit? Udah, tutup mata. Sekarang buka. Gimana? Suka nggak? Eh. Selamat ulang tahun ya. Bu, aku mau ketemu sama ibu. Semoga tempat ini bisa mempertemukan kita, Bu. Ibu, Lumayan juga nih nasi gorengnya ya. Kok gelangnya nggak dipakai sih? Nggak suka ya? ntar dipakai kok. Nyemangin dong. Selamat pagi, Nona Sarah. Nona Nida. Gimana tidurnya tadi malam? Nyenyak? Nyenyak Pak. Tapi ini ya, kamarnya kok ada bau apek gimana gitu, lembab-lembab ya? Nyium gak sih lo? Pak, saya dengar-dengar hotel ini ada penunggu lain ya? Seperti yang sudah saya katakan, tamu hotel kami cuma Nona berdua. Tapi kalau itu maksudnya hantu atau setan, selama 40 tahun saya kerja di sini, saya nggak pernah lihat apa-apa. Sama sekali, Pak. Nggak pernah. Silakan, nikmati sarapannya. Gua gak percaya sama tuh orang. Halo ya, manusia nggak dipercaya, setan malah lo percaya. Kayaknya lo salah lagi deh, Sar. Hotelnya biasa-biasa aja, nggak kenapa-napa. Buktinya ini ya, gue sama lo tidurnya nyenyak-nyenyak aja. Tapi Aldo ngomong seserius itu, Nit. Ngapain juga dia ngebohong soal arwah adenya? Tapi ini kan baru 1 malam. Masih ada 2 malam kan? 2 malam, terus kita di hotel aja, Sar.
Permisi Nona. Permisi keluar dulu. Lo liat nggak tadi? Dia hampir aja ngambil gelang yang gue kasih ke lo. Bener nih feeling gue. Jangan-jangan ada yang diambil lagi. Apa yang Nona ingin tahu dari saya? Ada yang bercerita kepada saya kalau hotel ini bukan hotel biasa. Ada penghuni lain di sini. Oh, jadi karena itu Nona datang ke sini. Ya, Hotel ini hotel yang damai. Sampai datang orang-orang seperti Nona. berarti benar kan? Nona sebaiknya kembali ke kamar. Saya mesti kembali bekerja. Teman saya Aldo pernah datang ke sini. Bapak ingat? Kurus, berkacamata, dan agak aneh. Tak banyak orang datang ke hotel ini. Saya ingat teman Nona itu tidak banyak bicara. Apa yang dia lakukan di sini? Dia tidur di kamar berapa? Nomor 8. Bukannya kamar nomor 8 gak ada? Boleh saya lihat? Tolong Pak. Ini penting buat saya. Saya nggak akan bilang siapa-siapa. Stop. Ikutin gue aja, ayo. Ayo. Ayo masuk. Ini siapa, Pak? Itu Kapten Kaida Tatsuichi sama istrinya Setsuko dan anaknya Ayano. Dulu di tempat ini, di hotel ini, perwira-perwira Jepang tinggal. Jadi di sini Aldo tidur. Saya bisa pindah ke kamar ini, Pak? Enggak. Nah, bagus Pak. Ini bukan kamarnya temanmu. Temanmu tidur di tempat lain. Tapi mbok kenapa kok dia bisa punya duplikat kunci kamar ini? Itu sebabnya dia saya usir. Kenapa nggak disewain kamar ini? Gak bisa. Ini kamar bersejarah. Dulu, waktu Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu,
Semua prajurit-prajurit Jepang disuruh menyerah oleh kaisarnya. Ada prajurit-prajurit Jepang yang menolak untuk menyerah, dan bahkan mereka membunuh temannya sendiri kalau mereka menyerah karena dianggap berkhianat. Hiroshima dan Nagasaki ka mau yarimashita ka? Nippon wa mada ga dekinai. Tengoku ni kofuku shiru hito wa uragiri mono wa. Anak-anak buah Kapten Taija itu, termasuk istrinya si Setsuko dan anaknya itu, dibunuh secara kejam. Setsuko dan Ayano dibantai di kamar ini. Kalian semua ngapain di sini? Keluar! Ayo, ayo, keluar. Lo serius? Mau tidur di kamar itu? Kata lo gak percaya setan. Ya tapi gak gitu juga. Sar, mati lampu ya? Iya nih mati lampu. Lid, apa? Bentar-bentar nanggung nih. Lid, gak lucu, Lid. Maaf. Tadi listriknya sempat mati karena siklenya turun. Maklum, gedung ini sudah tua. Mendingan kita pulang aja deh. Jangan. Aldo benar. Ini adalah pintu yang Minokuni. Pintu menuju dunia orang yang udah mati. Kalau gitu kita nggak boleh takut. Emang itu yang lo tuju kan? Selamat makan, Nona. Terima kasih. Demi kebaikan Nona, sebaiknya jangan pakai gelang itu. Demi kebaikan Nona, ya. Maksud Bapak? Nona harus cepat pergi. Mikael, Iya, dari sini. bantu aku. Iya.
Kenapa, Sar? Gak apa-apa? Sar. Gue mau tidur di kamar nomor 8. Tadi kan lo denger sendiri, kamar itu bukan kamar untuk umum. Tapi Aldo bilang dia ketemu arwah adiknya di kamar itu. Siapa tahu gue bisa ketemu ibu gue di situ. Sar, sebelum mati lampu lagi. Itu senternya gue taruh di kamar soalnya. Sar?
Kita pulang sekarang. Gue mau kita lupain kejadian-kejadian tadi. Gak usah diingat lagi. Sarah, udah ya. Ini yang terakhir.
Kak, kita pergi ke mall yuk. Ayo ikut aja. Udah, ikut aja yuk, Sat. Kita pergi ke mall yuk. Seru loh. Sarah, ikut aja yuk ke mall. Ayo dong, ikut aja yuk. Sarah mau kemana, Sarah? Ikut aja yuk. Kita harusnya nggak pernah pergi ke tempat itu. Gue nggak tahu lagi, Nit. Bedain mana yang nyata sama yang mimpi. Semuanya benar-benar nyeremin menurut gue. Lo udah ke dokter? Gue gak butuh ke dokter. Gue gak butuh itu. Pulang kerja, gue langsung ke kosan lo ya.
Nida, kalau ketemu Sarah, kabari Om ya. Om hubungin dia berkali-kali. HP-nya mati. Iya Om. Nanti kalau Nida ketemu sama Sarah, Nida pasti langsung kabarin Om. Makasih Nida. Bun Sarah. Lo tuh kemana aja sih? Gue kemana aja? Gue di sini, Nid. Menghilang 3 hari, Sar. Gue selesai kerja waktu itu langsung kesini, tapi lo nggak ada. Besoknya lagi gue kesini, lo nggak ada. Besoknya lagi, lo nggak ada. Handphone lo juga mati. Gue sampai nyari lo ke kampus, nelfon bokap lo. Lo 3 hari nggak ada kabar. Gue nggak kemana-mana nih. Nunggu lo di sini. Selama 3 hari. 3 hari, Sar. 3 hari lo nggak ada kabarnya. Gue nggak ngerti. Gue nggak ngerti. Ini gue yang gila atau lo yang gila? Gue bahkan mimpi buruk berulang-ulang, Dit.
Bakal balik lagi mimpi ke hotel itu. Capek. Takut Tita. Sarah, lo di kamar sama gue. Lo mimpi lagi. Harus balik ke hotel itu, Nit. Mau ngapain lagi lo kesana? Ada urusan gue yang belum selesai. Gue harus ke sana. Tapi Sar, Please, Nit. Temenin gue. tunggu mesinnya dingin dulu ya, Sar. 15 menit lagi lah baru kita berangkat. Kenapa sih? Orang-orang sering bilang kuburan tempat yang paling menyeramkan.
Padahal kuburan tempat yang paling damai dan tenang. Gini ya, Sar. Dengan masalah yang kita hadepin, mendingan kita nggak usah ngomongin soal kuburan deh. Ngomongin yang happy-happy aja. Oke? Gue mau setelah semua ini lewat, gue pengen lo bisa dapat kedamaian lo sendiri. Lo yakin? Belum parah nih tempat. Pak Indarto, Pak Fikar. Dit, gue ke situ dulu ya. Lo tunggu Pak Indarto di sini. Ngapain Nona kesini? Maaf, tadi saya sama Sarah nunggu lama banget di depan, tapi nggak ada orang. Ada. Iya, Sarah. saya lagi nyari dia, Pak. Ya tapi kamu sama temenmu siapapun itu tak boleh masuk sini. Keluar, ayo. Keluar. Keluar. Ya. Dia pernah muncul di kamar saya. Ini sebenarnya ada apa sih, Pak? Bapak nyembunyiin sesuatu? Iya.
jawab. Saya sudah peringati teman Nona supaya ndak pakai gelang, ndak pakai perhiasan. Demi kebaikan Nona, sebaiknya jangan pakai gelang itu. Demi kebaikan Nona. Ya. Tapi teman Nona ndak mau dengar. Pak, tolong jawab saya, Pak. Di hotel ini memang banyak penghuninya, tapi nggak ada yang jahat. Kecuali Setsuko. Setsuko. Yang ada di kamar nomor 8. Hah? Banyak yang mati di hotel ini. Perempuan yang mati. Semua karena pakai gelang dan perhiasan yang bunyinya sama. Karena bunyinya yang sama itulah Setsuko itu. Bangun! Sarah pasti balik ke kamar itu, Pak. Pak, tolong anterin saya ke sana, Pak. Tolong, Pak. Pak, tolong. Saya harus temui dia, Pak. Ada apa di sini? Kamu Nona, ngapain ada di sini lagi? Ngapain? Diperkirakan korban meninggal 1 minggu yang lalu, Pak. Memang pada malam itu waktu mereka berdua akan menginap di hotel kami, semuanya baik-baik aja. Tidak ada masalah. Sampai pada malam ketiga saya melihat Nona Nida pergi keluar hotel sendirian. Lalu Sarah kemana? Saya tidak tahu. Waktu kamu masuk ke kamar hotel itu kosong. Gimana bisa? Mereka ngelihat kok saya bersama Sarah. Sarah masih hidup ketika bersama saya. Tapi dari hasil pemeriksaan mayatnya, kematiannya itu sudah hampir 1 minggu. Jadi tidak mungkin Anda bersama dia sementara dia sudah mati. 3 hari setelah Mbak Sarah pergi dengan Mbak Nida kembali ke kos. Tapi sendirian, tanpa Mbak Sarah. Mbak Sarah sudah pulang? Tadi kan saya yang nganter ke kamar. Padahal saya lihat Mbak Nida datang sendiri. Lalu setelah itu? Saya tidak melihat lagi keberadaan Mbak Sarah di kos-kosan. Hingga suatu malam, saya mengintip kamarnya Mbak Sarah. Saya lihat Mbak Nida tidur sendirian di kasur Mbak Sarah. Saya merasakan keanehan sama sikapnya, Pak. Saya justru tahu kalau Sarah hilang dari Nida. Nida menghubungi saya. Di mana Sarah? Sudah 3 hari menghilang. Nida pernah mengatakan bahwa Sarah menghilang ya. Tiba-tiba Nida datang. Lalu dia berkata bahwa dia datang bersama
Non Sarah. Tapi terus Nona Sarah itu menghilang. Lalu dia minta diantar ke kamar nomor 8. Kenapa dia minta diantar ke kamar nomor 8? Saya tidak tahu. Tidak ada yang mendukung cerita Anda. Tidak ada yang melihat Anda bersama Sarah setelah kabur dari hotel itu. Orang-orang aneh itu pasti bohong sama Bapak. Atau mungkin Anda yang tidak jujur. Anda berusaha menciptakan alibi Anda sendiri, mengarang cerita kalau Sarah menghilang, dan Anda berusaha mencarinya. Buat apa? Untuk menghindari tuduhan. Tuduhan apa? Membunuh Sarah. Bercanda. Mereka semua gila. Bapak ikutan gila. Mereka semua bohong. Mereka semua tuh bohong. Sarah masih hidup ketika bersama saya. Mereka semua gak pernah ceritakan soal Setsuko. Iya kan? Setsuko. Setsuko pembunuhnya. Sarah dibunuh dia. Iya. Pasti Setsuko pembunuhnya, Pak. Saya yakin. Dia yang pasti ngebunuh Sarah. Siapa lagi? Ya kan? Setsuko pembunuhnya. Pasti Setsuko yang membunuh. Gak ada yang percaya. Jangan sedih, Nit. Lo masih hidup. Lo tahu nggak, Sarah? Mereka semua bilang gue gila. Mereka nggak ada yang percaya kalau lo masih hidup. Mereka nggak percaya sama omongan gue. Mereka berpikir gue yang ngebunuh lo. Gak mungkin Sarah, gak mungkin gue ngebunuh lo. Mereka semua jahat sama gue. Mereka semua jahat. Mereka semua jahat. Tapi kita gak jahat kok.
lo bisa ketemu sama ibu lo. Lo yang damai ya di sana.